Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan lagi ya, lakon kita. Ya alhamdulillah. Menurut informasi kan tanggal 7 ini sudah PPKM-nya sudah di ini ya. Sudah Pak Presiden kemarin kan pidatonya sudah sambil mencanangkan vaksin untuk pesantren seluruh Indonesia kan vaksinasi. Jadi alhamdulillah sekarang ini pelajar, santri, mahasiswa mudah-mudahan ya pandemi ini sudah berakhir lah, mudah-mudahan ya. Nyuwun. Nah, oleh karena itu mari kita syukuri ya karunia kita ya, walaupun mungkin ya sholat berjamaahnya masih tetap harus berjarak Bu ya, berjarak ya. Karena apa ya, karena tetap prokes ya, mungkin sampai pertengahan tahun depan itu kita harus waspada, tetap waspada ya. Ini hati-hati kan. Tapi kita tetap wajib bersyukur, alhamdulillah sehat semua ya. Dari sekian jamaah yang alhamdulillah Masjid Kebon Sari praktis tidak lockdown total ya, tetap masih ada berjamaah, masih ada sholat Jumat, masih ada sholat Id walaupun terbatas. Tapi alhamdulillah ya masjid kita ya, karena masjid bertuah Bu, masjid kita ini masih bertuah alhamdulillah. Tidak, insya Allah sholat di masjid ini tenang lah, insya Allah. Sebagaimana ayat yang akan kita minggu yang lalu kita sudah memberi Gusti Allah sudah memberi informasi ke kita bagaimana Nabi Ibrahim berdoa. Qala wa min dzurriyyati kan, qala la yanalu ahdid dzalimin. Nabi Ibrahim ya, tetap doamu akan aku kabulkan, maka jangan khawatir Bu, doa itu pasti dikabulkan ya. Tetapi ada syaratnya. Jadi la yanalu ahdi dolimin ini ada syaratnya, harus ada koneksitas ya, supaya betul-betul doa itu diterima. Ada itunya ada istilahnya itu ada frekuensi yang sama, bahasa kerennya gitu. Jadi antara doa kita dengan Gusti Allah itu harus dalam satu lingkup frekuensi, dan apa yang kita mohon itu juga frekuensinya juga sama. Jadi insya Allah doa itu kan pasti dikabulkan, pasti. Ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum, ud'uni jalu siropa kabeh heh menuso nang ingsun Allah astajib. Itu ada ditafsir pasti aku bakal nyembadani kum ing siro kabeh. Makanya pun putus asa khaufa wa tama'a kan, itu berdoa itu dengan khaufa wa tama'a, dengan penuh keseriusan ya. Jangan jangan berdoa karena butuh di luar lillahi ta'ala. Jadi kita berdoa itu karena melaksanakan perintah untuk berdoa. Nah, kita teruskan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ja'alnal baita masabatal linnasi wa amna. Wa id ja'alalan ing mangsane dados aken. Naknya Gusti Allah ini. Gusti Allah lan tatkalane lan semangsane lan ketika. Nah, bahasa Indonesianya itu yang ketika nun sewu nggih, ngapunten ibu-ibu. Kok tenggorokane rada ini Mas.
Alhamdulillah. Wa ij'alna, nah itu talan semangsane lan tatkalane ketika aku dadiaken, kula dadosaken kata Gusti Allah, aku dadiaken al baita ing baitullah. Baitullah al ka'bata tegese Ka'bah. Baitullah. Pun sumrap sedaya nggih, Ka'bah nggih. Dadosaken apa masabatan ing panggonanipun berkumpul. Dalam bahasa yang lebih kerennya, kalau bahasa Jawa istilah bale, ngertos bale nggih. Makanya ada istilah masabatan itu kalau bahasa Jawanya bale desa, nggih. Bale kampung, kan nggon berkumpul namanya bale, nggih. Tempat berkumpul. Tapi berkumpulnya sanes berkumpul cangkruan, Bu. Ya ini. Berkumpulnya sanes berkumpul cangkruan. Kangge nopo Gusti Allah dadosaken tempat berkumpul? Kangge sinten Gusti Allah dadosaken Baitullah tempat berkumpul? Linnasi marang manusa. Jadi Ka'bah itu dari dulu itu sebagai marji'an, tegese gon balik yasubuna kang podo ngumpul, podo netep sapa si nas ilaihi maring baratu baitullah mingkuli janibin saking piro-piro arah, saking saban-saban arah dari berbagai penjuru dunia. Yang kita mudah-mudahan ya tahun ini konon umroh sudah mulai dibuka dan sudah banyak Bu yang umroh, terutama wilayah-wilayah yang dekat dengan Arab Saudi. Saya dikirimi video umroh oleh kebetulan ya dulu waktu di Mekah sampai di Madinah itu ada jamaah haji penduduk Arab yang asli Arab, jejer. Tahu-tahu ngantos menika kula sering WA-an. Jadi ya dengan bahasa orang Arab sana. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Ketika ada apa dikirim, ini umroh sudah mulai, tafadhol hayya ilahuna. Nah, sudah tafadhol hayya ilahuna. Silahkan segera datang ke sini. Saya jawab, mapil fulus. Laisal fulus bahwa manfus. Bil fulus urusan mulus. Mapil fulus, rohis ya rohis kalau bagi punya uang berapapun rohis, bagi rohis itu murah Bu. Mapil fulus saya tidak punya uang, jawaban dia rohis ya rohis enggak punya uang ya murah. Sekarang konon di Indonesia itu dipatok berapa 60 juta ya untuk umroh itu satu orang ya, karena biayanya masih ada bayar tetek bengek. Dan alhamdulillah menurut informasi di sana juga tidak ada semacam pengkarantinaan yang cukup ketat. Nah, sudah di inilah. Ya, nah, monggo kalau panjenengan sing badhe ini penasaran kados napa rupane Ka'bah. Tapi sekarang ini Bu sudah dimodifikasi. Jadi Ka'bah itu sudah ada 3 kali modifikasi ya. Artinya modifikasi bentuknya sudah di tembok beton yang bagus, dipilihkan yang utuh yang asli itu satu hajar aswadnya. Terus ada kain kiswahnya, kain kiswah. Jadi kain kiswah itu pembungkus Ka'bah itu bukan dari Gusti Allah itu Bu. Dulu inisiatif dari Raja Sultan Hamid II konon ceritanya, dilanjutkan oleh wa amna di samping sebagai masabatan, sebagai gon kumpul ya wa amna lan tempat yang aman. Nah ini pernah diuji juga apa betul Masjidil Haram Ka'bah itu tempat yang aman. Nah tahun berapa ingat saya, tahun 73 atau 74 pernah Masjidil Haram itu dikepung oleh teroris ya kan. Nah, tahun berapa ya, tahun 70-an tahun 80-an tes ya, makmanan tegese panggonan kang aman, kang sentuso amnan lahu maring wong-wong kang ing berkumpul
ing Baitullah. Nah, tapi di sini amnannya dari apa? Nah, jadi gak keliru ini. Minadulmi saking wong-wong kang doli. Wal igharati lan piro-piro. Nah, itu jadi gegeran. Ya, piro-piro jadi tapi aneh Bu ya. Cik ono wae tapi sing berlaku culas. Jadi contohnya kalau di Masjidil Haram itu wong sedang ruku kadang-kadang ndase kita ini dilangkai nggih royokan makanya ini nggih pokoknya ini. Nah ini kalau tidak ngerti ayat ini kadang-kadang kepingin waktu umroh juga begitu, kadang-kadang waktu umroh itu sikut-sikutan ya kalau pas umrohnya banyak itu Bu. Nah, lebih-lebih kalau umroh itu rombongan, di mana rombongan itu saling sampai-sampai saya itu rada ini meneh kalau saya balik nang Indonesia tak bubarno KBIH ini kadang-kadang KBIH itu kanan kiri kayak dimonopoli oleh kelompok. Rombongan itu kadang-kadang nggak ngerti bahwa Ka'bah ya kenapa sampai terjadi itulah ujian apakah kita itu betul-betul belajar yaitu belajar ngeri kadang-kadang Bu itu saya kadang-kadang ya itu pemane sing orang yang wis keker wis tinggi besar ya itu kan orang Indonesia juga sudah mulai meniru-niru dengan ya kalau jenengan ke sana yang normal-normal saja nggih, enggak usah terlalu bereporia. Seolah-olah ibadah itu satu-satunya yang paling istimewa itu di sekitar Ka'bah di Masjidil Haram. Tapi ingat, fa aina matuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Kan di ayat sebelumnya kan kita sudah diberi informasi seperti itu. Fa aina matuwallu wujuhakum sakjane awakmu nang endi wae di sana sebetulnya Gusti Allah tidak pernah meninggalkan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nanti ada ayat itu juga. Gusti Allah tuh ma'akum bersama kalian. Aina ma kuntum di mana saja kalian berada. Jadi hidup kita ini sedetik dan sejengkal pun tidak pernah berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kunci amnan. Nah, kalau panjenengan pun bisa merasa seperti itu, insya Allah itu kunci aman. Sebab sehebat-hebat kekuatan manusia tidak akan pernah mengalahkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal igharatil waqiati lan piro-piro ya perkara kang gegeran yang terjadi memang jarana bumi pikir fi ghairihi ing dalem liyane Baitullah. Nah inilah sebabnya ini para ulama dulu mencoba memanfaatkan masjid sebagai simbol dari Baitullah juga untuk tempat berdamai. Ya, makanya dulu itu segala urusan yang terkait dengan islah, mendamaikan orang, yang terkait dengan ngurusi perkara itu banyak diselesaikan di masjid. Ya, panjenengan juga begitu ya. Makanya kita berharap masjid ini supaya bisa memenuhi performan seperti itu. Maka saya berharap satu kalau mau belajar diamanai ngurusi masjid monggo sami-sami sing ikhlas pun ngantos masjid itu dijadikan sarana tukaran banyak Bu itu. Nah, itu saya kemarin Jumat itu juga dalam rangka itu saya ke suatu daerah di Kabupaten Jawa Timur juga ternyata dalam rangka masjid kadang-kadang kalau kurang harmoni di antara pengurusnya ya kadang-kadang gegeran barang Bu, dan kalau sudah menyelesaikan gegeran tuh angelnya minta ampun. Nah, makanya saya berharap ibu-ibu jamaah, bapak-bapak jamaah yang belajar menambah lakonnya, belajar
menambah jariahnya dengan aktif ngurusi masjid. Ngapunten sing kathah, mudah-mudahan kita nyuwun teng Gusti Allah pun ngantos gadah resres. Ngantos nggih resres Bu nggih. Resres pun ngantos gadah ingin menang-menangan, ingin nonjol-nonjolkan. Oh iki lho, kalau gak ono aku iki gak sida dadi masjid iki. Pun ngantos gadah pikiran-pikiran yang seperti itu. Mari belajarlah seikhlas-ikhlasnya dan sabar-sabarnya supaya barokai ya masjid ini, supaya barokai kangge tiyang salat, barokai supaya tenang, terjadi ketenangan. Nah itu seperti Gusti Allah seperti ini ya, bagaimana Gusti Allah. Nah ya, terus yang kedua rizki yang halal, yang suci ya, mudah-mudahan juga sebagai sarana jariah panjenengan untuk betul-betul masjid ini gak panas. Pakai sholat tuh gak panas. Monggo kalau panjenengan boten percados, sholatlah mulai survei sholat di berbagai masjid. Kula pun nantos niku survei salat berbagai masjid. Ya apa rasane kalau salat di masjid ini? Ya apa rasane? Nah apa rasane itu beda. Nah, itu. Ya mudah-mudahan masjid kita ini betul-betul masjid yang baitullah. Di sini tempat masabatan, di sini juga tempat yang amnan, tempat berkumpul kita, tempat berjamaah kita. Dan juga tempat untuk melindungi segala sesuatu yang berhubungan dengan gejolak, yaitu gejolak kezaliman, gejolak emosi yang. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Karena pernah terjadi dalam suatu riwayat kan, kana rajulu yalqa qatila abihi fihi. Lah bayangkan, kana rajulu, kana ono sapa rajulu wong suwiji, wong lanang, yalqa ikut tinemu sapa si rajul, tinemu qatila abihi ing wong kang mateni bapake si rajul, fihi ing dalem masjidil ing baitullah. Dan ini juga pernah terjadi Bu. Jadi Ka'bah itu pernah terjadi disalahgunakan. Makanya tadi kalau orang niatnya enggak kokoh, enggak kekeh, enggak kuku, maka masjid saja dijadikan sarana tukaran. Masjid aja dijadikan sarana kompetisi jor-joran. Ada. Makanya dalam Al-Qur'an nanti dalam surat At-Taubah kalau tidak salah ada masjid yang usisa alat taqwa dan ada masjid yang disebut dengan masjid dirar. Usisa alat taqwa. Nah, ini kita berupaya ya. Makanya ngapunten, ini perlu juga saya sampaikan kepada jamaah. Ketika saya tahun 89 oleh almarhum Bapak Pak Syekh diajak membantu ngurusi masjid ini. Makanya ingat saya namanya Pak Jasim, Pak Saiful Anam, Pak Haji Anwar. Ini termasuk orang-orang yang sering dulu bendahara masjid itu Pak Jasim. Dan alhamdulillah katanya sama saya sampai sekarang ya. Itu angel Bu pada saat itu. Nah, saya tanya masjid ini gimana statusnya? Akhirnya kita urus. Saya mau harus semuanya serba jelas. Mulai jelas status tanahnya, jelas bagaimana kita ngelolanya, jelas bagaimana kita jamaah itu supaya betul-betul ini terlindungi, saya katakan. Nah ternyata betul. Kalau tidak dulu, kalau tahun 90-an tidak diusahakan hal seperti itu, pengalaman sekarang di berbagai masjid itu luar biasa. Termasuk ngapunten, termasuk masjid yang paling dulu sangat terkenal di Surabaya, sekitar Darmo dan di sekitar Indapura, itu terjebak kepada hal-hal yang bersifat namanya konflik. Karena apa? Oh ini status tanahnya, ini tanah hijau, macam-macam. Itu. Oleh karena itu saya berharap kepada teman-teman pengurus ya, mari berjuang itu ya betul-betul on the track, di jalan yang benar. Jangan sampai ini. Nah, termasuk rapat untuk membunuh Sayyidina Ali. Jadi saya nggak ngerti ya, apakah Ibnu Muljam itu Abdurrahman bin Muljam itu orang yang hafal Quran, ahli ibadah macam-macam, tetapi dihasut sedikit saja emosinya, ternyata melahirkanlah kelompok yang
dendam sehingga targetnya membunuh. Kalau sudah dendam itu kan membunuh. Wah, sekalipun membunuh itu memang ada dua, ada membunuh secara fisik terang-terangan dan ada juga membunuh karakter. Nah itu yang tidak boleh, itu kita sesama jamaah, sesama warga, sesama itu saling membunuh karakter, saling membuli, ya itu juga berbahaya. Awamu aktif nang masjid oleh opo, nah itu kan itu banyak, itu ungkapan-ungkapan yang membunuh karakter. Nah, itu kok jauh sampai. Nah zamana fayu hajiyuhu, nah ketika terjadi seperti itu, ya. Kemudian wattakhidu mimma qami Ibrahima musalla, watahidulan podo gawe, ya, ngalap, memang ngalap kita ya, semua maksudnya sama dengan di atas Bu, ja'alna supaya tidak podo. Memang ada alasannya, kalau ja'alna itu memang benar-benar menjadikan dari awal. Watakhidu memang tempatnya sudah ada, diperuntukkan kan, itu sama. Watahilulan gawe sira kabeh ayuhan nas, padha menuso ya. Mimma qami Ibrahim, mimma qami saking kang satengahe saking makom. Di sini makom itu tempat ngadeg. Sapa Ibrahim, Kangjeng Nabi Ibrahim. Jadi ada tempat, nah konon ceritanya tempat ini ketika Nabi Ibrahim memperbaiki Ka'bah. Nah itu huwa utawi makomi Ibrahim iku al-hajaru, iku watu. Sampai sekarang ada Bu. Jadi tempat telapak ya. Jadi kalau panjenengan di Mekah terkenal dengan watu, di mana di batu itu pernah berdiri Nabi Ibrahim, aladikang koma kang ngadeg sopan Nabi Ibrahim alaihi ngatasi hajar inda bina il baiti takalane ketika membangun Baitullah. Makanya kan sekarang dipager nggih. Makom Ibrahim itu dipager. Dados kenapa mimakome Ibrahim mushola ing panggonanipun sholat. Makana sholatin tegese didadosaken nah jadi royoan Bu, itu biasanya royoan. Kalau orang yang tahu umroh dan tahu haji, terutama pada zaman haji, kalau umroh mungkin ketika jamaahnya tidak uyel-uyelan masuk ke area ya. Makom Ibrahim itu tidak sepadat ketika musim haji. Dan ada resepnya Bu, kalau ingin selalu sholat ya, tapi ya ini jangan suwe-suwe, karena mentang-mentang bisa masuk ke arena makom Ibrahim, kemudian di situ berdoa sampai nangis-nangis, apalagi kalau nyikut temannya, karena yang sholat di situ royoan, bisa sholat itu sudah luar biasa. Nah, memang ada ininya tuh, ada teorinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah tawaf 7 kali, bagaimana bisa masuk ke arena itu tuh, arena pluk, kan pintunya itu hanya satu yang dibuka itu. Ya kadang-kadang dua-duanya. Itu ada doa itunya Bu, ada semacam sugestinya. Yang tadinya biasanya sapa jenenge laskar-laskarnya itu kereng-kereng, nah itu. Anta min Indonesia, nah, biasanya naam, tajam. Ajak ngobrol sedikit, nah, berikutnya hafal. Oh inilah oh ini itu ya, itu kan ini aja itu tetapi jangan terlalu jangan terlalu menganggap sugesti tempat mana. Tapi saya yakin di mana saja, kapan saja, kalau kita berdoa kepada Gusti Allah, insya Allah semuanya sama. Sing penting itu membuat frekuensinya itu loh, membuat frekuensinya dengan Gusti Allah itu satu media. Nah, itu frekuensinya itu, gelombangnya itu sama. Kalau SS itu gelombangnya berapa Bu? Ya Bapak, ya. Kalau SS itu berapa? 100, ya kan?
Jadi kalau gelombangnya sama insya Allah. Makanya ada memang, saya juga pernah diuji itu gimana? Hampir lah suwe-suwe. Wah ini kalau diuji kok terus-terusan ngeyong ini kok bisa takabur ya. Waduh aku selalu habis tawaf berada di sholat. Nah ini bahaya. Bahaya so muncul ikune muncul sum'ahnya sum'ah sumuci karena pendek kabisam kaya nang itu begitu juga mau mencium hajar aswad juga ada teorinya juga Bu. Walaupun ada juga makelar supaya bisa cium aswad dan bayar juga ke makelarnya itu, tahu-tahu setelah selesai dipungut sitinya real 60 real itu ada yang sampeyan itu loh kok ibadah itu jadi targetan ya sak iku nek opo madepe opo colote ada pepatah bahasa Jawa nggih opo madepe opo colote kan ini supaya bapak-bapak nanti kalau ditakdirkan jadi tolong ibadah haji dan umroh itu ngersake takdir supaya betul-betul ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itulah apa. Nah, untuk sholat apa? Nah ini bi antus solu yen ta awakmu salat kabeh ing nalikane Ka'bah khalfahu ing dalam burine Ka'bah burine Baitul Batu. Jadi yaitu rakaataini tawafi, 2 salat 2 rakaat untuk tawaf. Wa fi qiraatin bi fatil kha'i. Dalam satu bacaan bukan wattakhidu tetapi wattakhodu. Ittakhoda yattakhidu pancen memang ada ittakhoda yattakhodu. Nah, ini bil fikir dibaca fathah, khobarun ikut posisinya sebagai khobar. Khobar dari mana? Nah, khobar itu predikat. Dalam bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat. Jadi susunan kalimat itu kan ada fi'il, fa'il, ada kata kerja dan pelaku ya. Ada juga mubtada, khobar, subjek, predikat. Nah itu. Dalam bahasa Arabnya mubtada, khobar. Ngoten-ngoten pun enggak usah bayangkan sing aneh-aneh, biar sing arek nom-mawon sing duwe kesempatan untuk mempelajari gramatika. Wah, bahasa Arab itu bisa. Tapi kita yang di atas usia 50 enggak usah lah kepingin belajar nahwu sorof lagi di sepundi kula. Tapi memang ada dulu ketika saya kuliah tahun 84 itu ada sudah jadi dosen di IKIP yang sekarang UNESA, sudah tua Bu, suami istri kepingin belajar bahasa Arab itu ikut lab. Jadi dulu di IAIN itu pagi jam 6 ngantos jam 8 itu ada namanya program bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mungkin zamannya Bu Nyai itu mengalami itu dan tidak lulus Bu, itu gak boleh ujian skripsi sien. Makanya saya percaya lulusannya zaman Bu Nyai ini rodo tahes lah, berbobot lah. Sekarang ini Bu, aku mau lulus skripsi, masuk Quran mawon sudah untungan. Ya kebetulan saya mulai Senin sudah mulai aktif lagi ngajar. Ya saya tes kebetulan ada materi ulumul Quran, studi Al-Quran. Nah, ulumul Quran itu ilmu-ilmu yang tak tes membaca surat Watini dari 40 anak itu yang hafal dan bisa itu ternyata tidak separuhnya. Hanya surat Watini secara acak. Coba anak sekarang ini masuk UIN, saya sampai berdoa ya Allah mudah-mudahan anak-anak koyo ngene masuk UIN ya tetep iso dirahmati sehingga digampangake nuntut ilmu aneh itu. Kalau dulu zaman Bu Nyai itu waduh namanya Pak Sakur Towil ya kan, namanya Pak Mujib Namanan yang mantan sekretaris juru bicara Gus Dur zaman presiden itu luar biasa. Jadi gak ijazah itu ya kalau gak punya ijazah lulus bahasa dengan nilai cukup minimal itu gak iso ujian skripsi.
ngalami, insya Allah bunyai dengan saya ini ngalami hal seperti itu. Jadi lodo lumayan, iku akhirnya lodo lumayan. Apalagi masuk tafsir hadis, waduh, nah kayak itu dulu Bu. Anak-anak sekarang ini ya Allah, bahkan mengapunten kadang-kadang anak alumni pondok saja itu maos Qur'annya ada yang belum lancar dan ketahuan. Saya tuh ngajar di UIN itu syaratnya pertama setiap mahasiswa yang saya ajar minimal membaca Al-Qur'annya bener, qiraatul Qur'annya itu bener, gak sampai tilawahnya lah, saya katakan qiraatul Qur'annya saja. Nah, apalagi baca tulisan yang mubtada khobar mudhof ilaih, aduh gak ngerti apa makhluk opo kan. Wahidna ila Ibrahima wa Ismana. Kemudian Gusti Allah memberikan jaminan keistimewaan. Nah inilah kalau begitu perjuangan Nabi Ibrahim yang luar biasa seperti itu, akhirnya petilasan kedua Rasul itu diabadikan sampai sekarang, terutama kaitannya dengan ibadah haji. Makom Ibrahim, Hijir Ismail, iya kan? Pernah dengar Hijir Ismail, nggih? Nah, insya Allah kalau bapak-bapak yang pernah, mudah-mudahan kapan-kapan setelah betul-betul pandemi ini reda, kemudian biaya umroh ini bisa ditekan lebih murah, ya apa nanti kita nyelengi untuk umroh bareng jamaah masjid. Kan ada keren dikit ya bahwa ini ya alhamdulillah jamaah rutin kuliah subuh Masjid Al Hikmah, Darul Hikmah ini bareng-bareng kita ibadah umroh. Selfie-selfian di bukit untuk bapak-bapak ya. Nah, itu kan selfie ya. Dan kalau bisa kita nanti bareng-bareng naik ke Gua Hiro, ya kan bisa naik. Ya, supaya di atas bukit itu kita bisa amin, Bu nggih. Amin. Mudah-mudahan sapa ngerti Gusti Allah marangaken. Gusti Allah Maha Kaya, Bu nggih. Kula mawon sokeh ya bisa berangkat haji. Sokeh. Ngertos sokeh, Bu? Disokong wong akeh. Saya gak ngerti juga kok bisa berangkat haji. Tapi kulanya sanes abidin Bu, bukan biaya dinas kan. Abidin katanya abidin. Atau apa istilahnya tuh jual sawah itu Bu. Wahyu, sawahnya Fayu. Wahidna lan padha maringi janji ya sapa ingsun Gusti Allah ila Ibrahim. Dari sini mestinya perintah juga. Jadi ahidna itu diartikan perintah, sama dengan seperti kemarin di ayat sebelumnya itu ya. Perintah, janji sama saja sebetulnya maksudnya ya nopo ila Ibrahim maringkan Nabi Ibrahim wa Ismail lan maringkan Nabi Ibrahim. Nah, ahidna bimana amarna tegese merintah. Jadi supaya kenapa? Makanya Bu, nggih, kalau kita baca lalaran ayat Al-Qur'an memaknainya itu dirabai karpe dewe itu bisa berbahaya. Makanya Rasulullah mengancam man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sinten mawon kacang yang ngeraba-raba ingin tapi Nabi Ibrahim Al-Qur'an ya biroihi dengan kemampuan akale dewe falyatabawa maq'adahu minanar, maka siap-siaplah awame podo daftar masuk neraka. Sama juga hadis juga begitu, mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minanar. Maka Al-Qur'an dan hadis ini gak boleh disembrono. Makanya ngapunten di masjid ini saya kalau hadis ya nanti wajib baca kitab hadis.
hadis. Kalau menjelaskan Al-Quran wajib baca kitab tafsir. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang saling menyesatkan. Dan mudah-mudahan kalau sudah tenang masjid ini, mungkin pengajian malam Rebunya ini bisa dimulai lagi. Karena insya Allah ada Ustadz keluarga sudah ada yang tinggal di sini dalam rangka membantu mengembangkan bagaimana jamaah lebih bisa memahami, dan alhamdulillah alumni pondok dan sudah lulus S2 juga itu, dari jurusan tafsir hadis, namanya Mas Muhammad ya. Ya mau dipanggil Gus juga monggo, mau dipanggil Ustadz juga monggo. Ya mungkin malam Rabunya ya kalau ngaji hadis, ya saya berharap hadis yang ada manfaatnya dengan ini, dengan kebutuhan pendasaran ibadah kita sehari-hari. Ya mungkin Bulughul Maram atau Jawahirul Bukhari umumnya itu. Nanti monggo, jadi kalau sudah betul-betul kondisinya kondusif, tidak lagi diobrak-obrak kalau kita berkumpul dengan orang banyak, mungkin malam Rabu ya nanti sakerso apa-apa mungkin kita akan memulai lagi rutinannya itu habis maghrib ngantos isya, tapi syaratnya kitab ya. Kenapa? Supaya kita tidak deladrah ngalor ngidul tanpa ada panduan, itu bisa berbahaya. Yang berbahaya nanti akibatnya juga kepada pengurus yayasannya. Nanti di akhirat yang paling berat itu pengurus yayasan yang ada di organ pembina. Makanya jadi organ pembina itu pun enak-enakan rumongso, wah ini organ yang paling terhormati, dan justru muara tanggung jawab apapun yang berhubungan dengan kegiatan di lingkungan masjid ini menjadi beban utamanya ada pada tanggung jawab akhiratnya ada di pembina pun ngantos nih. Makanya kita monggo kalau saling berdoakan. Kalau memang bapak-bapak dan ibu-ibu sepakat ya monggo, apakah minggu depan mulai, karena insya Allah PPKM-nya ini kan sudah, dan Surabaya sudah zona kuning. Alhamdulillah. Jadi amarna tegese merintah sapa ingsun Gusti Allah huma ing Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail. Perintah apa? Amtohira baitia, yaitu amtohira ai bi'an. An itu di sini masdariyah Bu. Kalawan yento tohira ya, nyuci aken sira loro. Kenapa ada dua, ada alifnya itu untuk menunjukkan tohiro itu perintah kepada Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail. Memerintahkan apa Gusti Allah untuk yaitu memerintahkan untuk nyuci akan, menjaga kesuciannya ya. Kalau ada najis ya disucikan. Nah itu ya sama dengan masjid kita. Maka mudah-mudahan masjid kita ini dari syarat sahnya sholat yaitu suci dari hadas dan najisnya, mudah-mudahan terawat dengan baik. Yang kedua, rizki untuk menambah pasif income kita di akhirat nanti, artinya jariah-jariah ibu-ibu dan bapak-bapak juga rizkon halalan toyibah. Makanya ngapunten Bu, selama kulo aktif dengan Yai Paisol ngurusi masjid ini, alhamdulillah masjid ini bukan berarti anti sumbangan pemerintah Bu. Kita tidak pernah minta ke pemerintah. Begitu juga Masjid Jam itu. Masjid Jam itu bukan, saya jelaskan lagi karena kalau ada yang masih ragu, Masjid Jam itu bukan pemerintah tapi Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yaitu. Dan kita dulu ngurus proposalnya, saya dengan Ustadz Nasir, Ustadz Tommy yang rawah riwi ngurus proposalnya itu, minta rekomendasi ke sana kemari setelah ada kepastian kalau kita memang mau dibangunkan masjid ya. Makanya dulu berani kita membongkar masjid lama, karena kalau dulu zaman Samoten pados sumbangan atau bukan sumbangan ya, pados tiang sing purun nyelengi untuk akhiratnya ciabot. Nah, gaji saya aja dulu cuman berapa? Cuman 72.500 Bu.
sehingga habis itu tiga ngalor ngidul numpak sepeda kalau konco-konco. Nah, itu dulu zaman samonten, tapi alhamdulillah ternyata bisa berhasil, dan alhamdulillah setelah 30 tahun kan masih jelegrek itu. Masjid kita juga direnov kembali. Mudah-mudahan setelah direnov ini menjadi lebih nyaman, lebih indah, ya kan Bu? Ya mudah-mudahan. Saya minta juga dikaca biar ber AC juga nanti. Alhamdulillah pembangunannya sudah memasuki minggu kedua ya. Dan bapak-bapak juga terima kasih yang jadi panitia yang begitu. Dan kita memilihkan barang-barangnya semi premium Bu, bukan barang ecek-ecek, semi premium. Biar ibu-ibu nanti masjid ini bisa kita wariskan minimal 100 tahun yang akan datang itu tidak perlu direnovasi dulu lagi. Harapan saya begitu. Ya kita kan 30 tahun ini, dan 30 tahun ternyata kalau yang bocor tidak ada. Kayu-kayunya itu Bu, kalau kita dulu tidak selektif, karena proyek-proyek pemerintah kadang-kadang proyek pemerintah loh ya, kadang-kadang milih barang itu sembrono. Dulu juga gitu. Alhamdulillah ada teman-teman pemborong yang punya pengalaman. Kalau Abah Warno, Pak Wustono, dulu saya pemborong-pemborong di Komunsari itu kita minta orang-orang yang ahli kayak Pak Kardi, almarhum Pak Sukardi itu, yang orang PU. Jadi orang-orang yang punya expert di bidang seleksi material bangunan. Wah, sampai 2 truk dikembalikan lagi kayunya, sehingga kayu-kayu yang seleksinya luar biasa sampai sekarang ternyata masih utuh ya, masih utuh. Oleh karena itu nanti kalau setelah bangunan ini jadi renov ini, kalau kayunya ada yang ingin memperbaiki musola, memanfaatkan kayu ini monggo. Atau ibu-ibu, bapak-bapak umpamanya mau mengganti untuk jariah lebih ini juga monggo. Saya tidak melarang menukar barang bekas masjid dengan yang lebih berharga daripada mubazir. Sebab kategorinya itu bukan barang wakaf, barang hibah. Nah kalau wakaf memang saya cara itunya itu cara menukarnya itu beda. Tapi kalau barang hibah itu memang bisa dijual, bisa dihibahkan lagi atau diberikan lagi kepada tempat yang sama. Insya Allah para pengurus sudah mulai punya pikiran seperti itu. Tetapi ojo sampai dicolong. Saya dapat fatwa dari almarhum Yai Maksum Ahmad. Pokoknya kalian, katanya ketika saya dulu minta fatwa untuk bangun, 1 genting saja nyolong barang masjid, titeni urimu saklawase ora bakal genah. Itu sudah memang betul itu. Kalau memanfaatkan masalah Gusti Allah, apa tanah, apa barang, ya, insya Allah urimu salawase ila yaumil qiyamah ora bakal genah. Oleh karena itu ngatos-ngatos. Tetapi ya itu kalau memang izin ke pengurus, karena pengurus diberi amanah, insya Allah kita tidak akan medit. Oh untuk memperbaiki musola atau untuk bangun masuk musola di desa sana umpamanya, monggo, kita tidak akan medit. Termasuk asbes-asbesnya yang bekas diganti itu, kita insya Allah tidak masih baik ya kalau ada yang memanfaatkan untuk kepentingan ibadah atau mau untuk ganti rumahnya yang tadinya kita asalkan diganti dengan nilai yang wajar, boleh, karena itu masjid itu statusnya bukan wakaf tapi hibah, sehingga bekas-bekas yang masih bisa digunakan bisa kita pertimbangkan. Nah, bahasa Madura kan dipertimbangkan alias didol kan kata Bu nggih. Nah, itu kenapa kita sampai hati-hati seperti itu? Ya karena kita pun terikat dengan ini antahhiro bait ya. Untuk apa? Supaya masjid itu tetap suci dari segala ashal, litaifina, supaya wong-wong itu kalau tawaf, wahai Nabi Ibrahim dan Nabi enak tawaf. Kalau tawaf awakmu di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah enak. Taifin itu jamak dari tawaf. Wal akifina lan wong kang padha mukim kabeh. Dulu istilah akifin itu mukim.
tapi i'tikaf. Karena dulu di sekitar Masjidil Haram itu Bu, masjidnya masih kecil, yang jadi tempat musolanya itu hanya sekitar Ka'bah, tidak seluas sekarang. Sekarang ini panjenengan jalan kaki, saya pernah ngetes sikil. Ya apa kalau aku tak coba ngelilingi semua Masjidil Haram dari pintu ini sampai semua pintu, ternyata setengah hari Bu itu. Kan? Sampai saya bagaimana tahu jeding-jedingnya di mana saja, jeding yang luar biasa. Jadi ternyata kamar mandi di Masjidil Haram tuh luar biasa. Termasuk di dekat arena tawaf itu ada kamar mandinya ternyata. Nah, itu. Jadi kalau orang yang kebelet pipis, ketika tawaf sebenarnya nggak usah keluar aduh ke sana. Jadi situ ada. Cuman pintu itu dijaga secara ketat. Tetapi masih boleh. Ya. Ada, jadi ternyata waduh ini makanya jadinya tempat itu ada, ternyata ada. Nah, makanya survei itu membuktikan. Jadi saya tawa keliling ngajak, ya kemudian yang saya ajak itu pensiunan tentara rodo kuat. Pintu ini, bahkan tak coba keluar, coba kita dari si pintu ini kita terus ke sana, kemana kira-kira arahnya, kesasar ya di tanah Arab. Tapi alhamdulillah itu pernah coba. Jadi ternyata ombo alias luas. Ya. Kemudian warukai sujud lan kanggo tiang-tiang kingkang pulun ruku lan sujud. Ayat tegese tiang sholat. Wal akifinya itu dia i'tikaf. Ay al mukimina, kalau dulu memang di sekitar masjid itu untuk dijadikan tempat mukim. Bihi ingdang Baitullah. Jadi kalau i'tikaf ini makanya begitu masuk ke masjid Bu, masuk ke masjid, begitu masuk ke masjid melangkahkan kaki yang mana Bu? Kanan. Terus maos nopo Bu doanya? Allahumma ftah lana abwaba rahmatika. Setelah masuk dalam masjid panjenengan niati nawaitul i'tikafa sunatal lillahi ta'ala. Jadi niat i'tikaf itu pun ngantos pada bulan Ramadan mawon. Jadi setiap panjenengan masuk ke masjid setelah berdoa Allahumma ftah lana abwaba rahmatika ditambah dengan doa niat nawaitul i'tikaf. Jadi niat i'tikaf itu berapa lamanya orang dianggap i'tikaf di masjid? Para ulama sepakat selama mengucapkan subhanallah itu sudah termasuk i'tikaf. Oke. Wa arwarukais sujud wa idqala ibrahim rabbij al-hada. Begitu juga selanjutnya kita teruskan besok. Nah, rukai sujud ini diartikan jam'u raki'in wa sajidil musallina. Jadi ini dianggap sholat berjamaah, Pak. Makanya Pak, kenapa kita tidak menutup sholat berjamaah ketika lockdown? Karena saya sepakat dengan para ulama bahwa sholat berjamaah itu walaupun sunnah muakkadah, tetapi banyak ulama yang berpendapat fardu kifayah. Karena dalam Al-Quran ada ayat warukai sujud dan warka'u ma'aroki'in. Itu sama-sama itu sebetulnya perintah sholat berjamaah. Selesai. Sementara itu dulu, monggo kalau ada yang ini barangkali 5 menit. Nah, ya, monggo Pak Yasin. Nah, ini alhamdulillah ini. Cara membalikannya itu dikiparati, artinya ditebus. Barang apa yang sudah kita manfaatkan dinilai rupiahkan dengan berapa kalau dihitung dengan nilai sekarang. Kimahnya berapa. Jadi barang itu kan ada ainun dan ada kimatun. Ada wujude barang, ada regone barang. Nah kalau regone dulu umpamanya ngambil kenteng itu zaman samono regane cik 100 rupiah. Tapi sekarang tergane sudah 2.500 rupiah, ya hargai 2.500 rupiah. Kimahnya dengan harga sekarang. Bisa, itu masih bisa.
dengan nyuwun karena itu kategorinya dosa hablum minallah. Dosa itu kan ada dua, dosa hablum minanas dan dosa hablum minallah. Orang bertobat itu ada tobat karena berdosa sesama manusia dan karena tobat karena berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dengan sesama manusia wajib mendapatkan pemaafan dari orang yang kita dolimi dulu, baru Gusti Allah akan memaafkan. Tapi kalau dosa dengan Gusti Allah hanya langsung berhubungan dengan Gusti Allah. Makanya para ulama membuat semacam inilah ikhtiar. Syarat tobat dengan Gusti Allah mulai dari sholat tobat, wudunya kan itu ada puasa tobatnya. Kemudian kalau ada hubungan dengan unsur-unsur materi yang kita mampu mengganti, maka istilahnya kafarot. Ngoten Pak Yasin, nggih. Sekurang dan selebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Auzubillah.